Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Waalaikumsalam rahayu, rahayu. warahmatullahi Salam wabarakatuh. santun, salam hormat, salam takdim kami ya. Kita haturkan untuk seluruh penonton sesepuh spiritual yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita harus rutin ini baca sholawat ya Dan ya. Alhamdulillah harus seperti itu Supaya ya. ya harapan kita kan mendapat syafaatnya Rasul lah ya. Amin. Ini khusus untuk yang beragama muslim ya. Yang non muslim ya salam rahayu lah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya untuk para sahabat semuanya, jumpa lagi bersama Padepokan Lokajaya. Tentunya pada kesempatan kali ini kita bersowan juga nih ya. Kita tidak bosan-bosannya bersowan kepada seorang jenderal TNI dari Pamungkas ya. Ini Amin. baju dikasih juga ya. Ini TNI KW saya ini. Yang setidaknya kita membuktikan kepada para sahabat semuanya, aparatur negara yang dari institusi TNI ini ternyata juga sangat dekat dengan rakyat ya, dengan orang kecil seperti saya ini, sehingga kita tidak ada batas ya. Oleh karena itu penilaian daripada masyarakat yang memang bahwasannya TNI itu adalah pembela rakyat, TNI adalah yang selalu bersama rakyat, ya kan? Kira-kira seperti itu Mas Surya. Gitu. Mudah-mudahan benar. Ya selama ini saya kenal dari beberapa TNI, baik dari pangkat Jenderal Bintang 1, ada yang di Jakarta dulu dari Kopassus, ada yang dari Kodam Jember, ya juga alhamdulillah ya tidak ada batas ya antara TNI dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwasannya dengan institusi kepemerintahan TNI ini khususnya lah ya, itu memang dicintai rakyat ya. Ya mudah-mudahan yang lain juga nyusul ya, tidak malah menakut-nakutin rakyat. Itu kan banyak nih yang nakut-nakutin rakyat, apa segala itu dijadikan uang, itu kan mengerikan itu. Oke, dalam hal ini kita ingin membahas terkait dengan dunia per-SP-an. Ya bahwasannya kedatangan kami ke sini ingin menanyakan lah terkait dengan per-SP-an ini. Menurut Kang Pamungkas ini sudah atau update terbaru terkait SP itu sampai mana nih? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim Mas Surya. Mudah-mudahan kata-kata yang keluar dari mulut saya karena Tuhan berkehendak saya mengatakan itu. Amin ya. Jadi mudah-mudahan omongan saya ini adalah karena memang tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mengatakan yang benar. Ya, siap. Jadi seperti ini Mas Surya. SP kapankah dia muncul? Sudah dekatkah waktunya atau masih jauhkah? Saya berharap SP sudah dekat masa kemunculannya. Seperti di episode yang lalu, saya pernah mengatakan ini tergantung dari pemerintah. Ya mudah-mudahan dengan adanya banyak kesulitan di pemerintah, mengatasi keruwetan segala macam yang berhubungan dengan negara dan unsur global di dalamnya, termasuk dunia ini sekarang yang lagi morat-marit segala macam, segera memunculkan sang tokoh ini, saya berharap dimunculkan dalam waktu dekat. Siapa yang memunculkan saya juga masih tanda tanya. Ya, mudah-mudahan pemerintah yang sekarang, atau tokoh dunia lah yang konsen dengan masalah dunia, yang artinya ini memang campur tangan Tuhan langsung yang turun ke dunia ini untuk ya katanya udah jelas dijelaskan kan, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ini Tuhan ini sengaja menciptakan segala keruwetan dunia agar SP segera dimunculkan. Bing malah ikut tampil ini Mas Surya. Tidak apa-apa. Duduk Bim. Jangan dikit ya. Duduk. Kok masuk YouTube Mas Surya ini? Tidak apa-apa, biarin. Jadi seperti itu Mas Surya. Jadi mudah-mudahan Tuhan memberikan hidayah kepada pucuk pimpinan pemerintah, pimpinan tertinggi agar segera melakukan sesuatu ya, mungkin di luar
di luar normal lah, seperti itu. Agar ini sang tokoh ini bisa muncul. Kalau pemerintahnya belum mendapatkan hidayah dan petunjuk Tuhan secara langsung, ini saya rasa memang SP kapan keluarnya ya tinggal apa namanya apa ya, semua orang jadi menebak-nebak, bisa 2024, bisa 2025, bisa 2026, jadi bisa 2028. Ya saya juga sebagai pemerhati, ya, atau saya sebagai pemerhati memang sudah sangat parah sebenarnya ini masyarakat Indonesia ini. Harus ada penyelamatnya kayak sekarang ya, zaman sekarang PHK bukan ribuan. Saya baca di statistiknya BPS kalau nggak salah ya. Jadi pengangguran di Indonesia di tahun 2025 ini sudah mencapai 7 juta lebih. Meningkat ya? Nah iya, sudah meningkat sampai 7 juta lebih pengangguran. Baik pengangguran terbuka atau pengangguran tertutup. Jadi udah sebesar itu efeknya. Jadi tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, bukan orang semakin mudah tapi semakin sulit. Yang bisa mengeluarkan dari kesulitan itu cuma sang tokoh ini, Mas Surya. SP itu ya? Sang SP ini. Jadi ya mudah-mudahan pemerintah gitu. Mudah-mudahan nih, saya berharap nih Pak Prabowo segera terbuka telinganya, matanya, pendengarannya, kemudian instingnya, feelingnya, ada yang memberi masukan lah untuk beliau. Masukan yang bagus. Demi apa? Demi membuka keruwetan yang ada sekarang di negara ini. Jadi jangan bilang Indonesia cerah, nyatanya Indonesia lagi ruwet. Seperti itu Mas Surya kira Mas. Nah, ya, kita ingin membahas juga ini ya. Ini kan tadi dari beberapa episode per SPN ini kita membahas terkait dengan dunia nyatanya ya. Nah, kita ingin melihat dari sisi goibnya ini. Sebenarnya kalau di alam goib ini kan dari beberapa SP ini dikatakan hidup di dua alam nih. Nah, kalau di alam goib itu sebenarnya seperti apa nih SP ini? Kok rata-rata itu para spiritual ini, para orang indigo, mereka itu mampu melihat goibnya, tetapi tidak mampu melihat raganya. Ini seperti apa nih, Monggo? Seperti ini kalau Mas Surya menyatakan, mempertanyakan ya, apakah SP ini hidup di dua alam, kayak amfibi ini. Jadi di alam gaib dengan di alam nyata. Saya rasa SP hidupnya di alam nyata seperti kita kebanyakan orang. Terus hubungannya apa dengan alam gaib? Mungkin isyarat-isyarat dari gaib ke yang bersangkutan ke SP-nya. Yang spesifik diberikan Tuhan kepada yang bersangkutan ini supaya apa? Supaya yang bersangkutan ini, sang tokoh ini menyadari kalau dia SP, seperti itu Mas Surya. Jadi Tuhan ini menggugah orang ini kalau dia ini SP kan dengan banyak hal-hal yang di luar nalar lah, di luar nalar. Umpamanya tiba-tiba ada cahaya dari langit melintas di atas rumahnya terus hilang, seperti itu. Itu juga isyarat. Kemudian apa? Saya kalau menjelaskan itu jadi mungkin daru lah ya. Ya, seperti itulah isyarat-isyarat gaib. Pokoknya si SP ini pasti mendapatkan isyarat gaib dari Yang Maha Kuasa agar sang SP ini menyadari kalau dirinya adalah SP. Soalnya kalau artinya seperti ini, Mas Surya kan orang ya, mengisyaratkan ke saya SP kan cuma tinggal ngomong ya kamu SP, selesai. Tapi kalau ini Tuhan Yang Maha Kuasa kan harus dengan isyarat gaib. Tuntun ya. Ya dituntun dengan isyarat gaib. Jadi hubungannya apa kok bisa hidup di dunia alam? Saya rasa enggak seperti itu, enggak seperti persepsi banyak orang SP bisa hidup di dua dunia alam, tidak. Dia di alam nyata, tapi sering bersinggungan dengan dunia gaib. Artinya itu ya. Artinya seperti itu. Karena apa? Tuhan memberikan isyarat pada SP, memberitahu kalau dia SP itu dengan isyarat gaib, dengan bukan isyarat nyata yang di luar kewajaran, seperti itu Mas Surya. Seperti itu kira jawaban saya kalau Mas Surya menanyakan apakah SP ini hidup dua alam, saya rasa enggak ya. Tapi hidup di alam nyata, tapi sering mendapatkan isyarat gaib dari Yang Maha Kuasa. Ya, itu. Seperti itu jawaban saya Mas Surya. Penafsirannya itu ya. Seperti yang itu. Nah, untuk dari beberapa kami juga pernah melakukan lah ya. Ini memang kalau yang masalah
kayak pakai mediator, pakai ini, itu memang nggak pernah saya tayangkan di YouTube karena nanti akan berbeda persepsi ya, karena itu kan sebagai ikhtiar lah ya, ikhtiar kita dengan cara mediator, dengan kadangnya dengan apa itu kan. Ya. Untuk menanyakan apakah di alam gaib sendiri ini bangsa-bangsa jin, alam gaib itu kan banyak ya, jin, setan, malaikat ya dan sebagainya itu. Apakah sebenarnya di alam gaib ini SP ini sudah terkenal juga atau belum? Jadi kalau pandangan saya ya, kembali mengutip ramalan Jayabaya, kalau SP adalah putra kinasih Bathara Indra. Kalau saya terjemahkan pakai bahasa saya, Iya. putra kinasih Bathara Indra itu adalah bahasa kiasan yang sebenarnya menyiratkan seperti ini. Jadi SP ini adalah anak Tuhan, anaknya yang Maha Kuasa. Ya, tapi bahasanya Prabu Jayabaya mengatakan SP adalah putra kinasih Bathara Indra. Kalau saya menerjemahkannya seperti itu, malah SP ini adalah anak kesayangan yang Maha Kuasa. Jadi kalau anak kesayangan yang Maha Kuasa, kira-kira makhluk-makhluk lain pada tunduk nggak? Ya pasti tunduk. Nggak diperintah pun akan berbuat untuk si SP ini, karena lihat backingnya si SP siapa? Yang Maha Kuasa. Nabi Sulaiman ya. Lah iya. Jadi umpamanya SP mau diserang, karena saya yakin SP itu pasti punya musuh, nggak mungkin tidak. Dimusuhin lah ya. Pasti dimusuhi, pasti ada pihak yang pro, ada yang kontra, seperti yang saya jelaskan di episode Mas Surya sebelumnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra malah ingin membunuh sang SP ini. Karena yang kontra ini pasti pengikut Dajjal. Dajjalnya sudah ada. Yang kontra ini pasti akan memburu SP untuk dibunuh. Karena ancaman mau dibunuh itu, jadi Tuhan menyiapkan segala macam piranti untuk melindungi SP, termasuk yaitu makhluk-makhluk gaib ya toh. Karena bahasanya Prabu Jayabaya juga mengutip ada bolo prewangan makhluk halus podo baris rebut benere baris. Itu dikatakan di ramalan Jayabaya. Makhluk halus podo baris rebut benere garis untuk melindungi sang SP ini. Jadi si makhluk halus ini nggak perlu diperintah sama SP, langsung respek, langsung melakukan sesuatu untuk melindungi SP atas izin kehendak yang Maha Kuasa. Jadi hubungannya apa? Bilangnya sama itu saya disebutkan sama Mas Surya barusan. Mirip-mirip Nabi Sulaiman lah. Dia bisa mengerahkan jin. Memerintah juga ya. Bisa memerintah. Artinya jin itu nggak perlu diperintah, dia langsung berbuat untuk SP. Seperti itu loh Mas Surya. Jadi yang mau menyerang, mungkin mau menghantam SP, karena saya yakin SP ini pembangkang pada negara, pada pemerintah. Banyak aparat yang mau mengejar SP banyak. Tapi nggak nyampe sama yang bersangkutan. Kenapa? Karena tamengnya banyak sekali yang melindungi SP.